Dari sini, mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik memanfaatkannya dan membesar-besarkannya, maka fitnahan atas Aisyah pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Di era globalisasi ini, kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada kebebasan di dunia maya, yaitu dalam menggunakan media sosial. Berita dari satu negara hingga ujung dunia dapat dengan mudah disebarkan dan diakses melalui media sosial. Akan tetapi, tidak semua berita yang tersebar di media sosial merupakan berita yang benar dan baik untuk diketahui semua elemen masyarakat. Kebebasan dalam menggunakan media sosial ini bisa menjadi media untuk mengumbar fitnah maupun aib individu atau kelompok. Penyebaran berita hoaks sangat mudah terjadi dan menjadi konsumsi publik di kalangan masyarakat, terutama di dalam kalangan masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang masih rendah. Biasanya dalam lingkup ini, masyarakat jadi mudah untuk percaya dan bahkan menyebarkan kembali suatu berita tanpa mengecek tentang kebenarannya terlebih dahulu sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu lingkungan, mudah terjadi provokasi dan bahkan saling menyimpan rasa curiga. Untuk menghadapi masalah tersebut, dalam Islam telah diajarkan tentang cara menerima dan menyebarkan suatu berita. Dalam Islam juga, terutama di dalam hadis Rasulullah telah ditegaskan tentang bahayanya hoaks. Dampak hoaks terbilang sangat membahayakan, sebab, melalui konten yang tidak benar yang diterima masyarakat bisa menimbulkan opini dan persepsi negatif. Dampak hoaks sendiri salah satunya adalah bisa membunuh karakter seseorang. Kunci memberantas hoaks sebenarnya ada dalam diri masing-masing orang. Satu hal yang mesti diperhatikan adalah, jangan langsung percaya dengan sebuah informasi atau berita, sebelum kita benar-benar meneliti dengan seksama dan bertabayun. Kasus hoaks bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah ada sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Mengingat maraknya hoaks yang menyebar di masyarakat, penting untuk seseorang, terutama umat Islam melihat pandangan Al-Quran dan hadis Rasulullah terhadap bahayanya hoaks dan larangan untuk menyebarkannya. Istilah berita bohong dalam Al-Quran bisa diidentifikasi dari pengertian kata al-if, yang berarti keterbalikan, seperti gempa yang membalikkan negeri, tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya sebuah kebohongan disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Banyak faktor yang menyebabkan hoaks mudah tersebar dan dipercaya, salah satunya adalah karena kurangnya bertabayun dan kurang bijak dalam mengolah suatu berita yang datang. Padahal, hoaks memiliki dampak yang sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari dan sosial terhadap seseorang ataupun instansi. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan mudah tersebarnya hoaks. 1. Adanya keinginan untuk menyebarkan hoaks hanya untuk hiburan atau keseruan. 2. Adanya keinginan untuk menyudutkan suatu pihak. 3. Masyarakat mudah terhasut oleh isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran suatu informasi, sehingga masyarakat dengan mudah menyebarkan kembali berita yang didapat. 4. Kurangnya minat dan kesadaran membaca pada masyarakat. Hoaks menjadi berbahaya apabila disebarkan terus-menerus karena akan membuat orang yang awalnya sangsi menjadi percaya. Hoaks juga bisa menimbulkan beberapa peristiwa yang sedang terjadi menjadi semakin memanas karena masyarakat saling melempar opini yang bernada provokatif, ujaran kebencian dan lainnya. Dampak hoaks juga bisa kita lihat dan perhatikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35-36. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman,
Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Tampak perilaku iblis sebagai produsen hoaks, membuat atau mengada-adakan hoaks dengan mengatakan, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Adam beserta istrinya adalah konsumen dari hoaks tersebut. Tanpa pikir panjang menerima konten hoaks yang dibawa oleh setan. Tentunya Adam menerima konten hoaks itu karena pesan yang diterima sangat menarik ditambah jaminan dari setan. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini termasuk ke dalam para penasihatmu, lalu tanpa cross-check atau tabayun kepada Allah yang dalam hal ini sebagai objek dari berita hoaks perihal isi dari pesan yang dibawa setan tersebut. Tampaklah oleh mereka auratnya, sebagai bentuk kerusakan atau dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi berita hoaks. Kunci memberantas hoaks sebenarnya ada dalam diri masing-masing orang atau warganet. Satu hal yang mesti diperhatikan adalah, jangan langsung percaya dengan sebuah informasi atau berita, sebelum kita benar-benar meneliti dengan seksama. Bagi Muslim, upaya agar terhindar dari hoaks dan fitnah, baik sebagai pelaku maupun korban, agaknya bisa membuka lembaran kitab suci. Paling tidak, ada 3 ayat yang perlu diperhatikan seorang Muslim, untuk merumuskan formula penangkal hoaks yang manjur. 1. Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana pada saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah telah melarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari sini pula, beberapa kelompok ulama melarang untuk menerima riwayat yang diperoleh dari orang yang tidak diketahui keadaannya karena adanya kemungkinan orang tersebut fasik. 2. Surat An-Nur ayat 15. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ayat ini mengandung bahan yang amat kaya untuk mengetahui apa yang dinamai ilmu jiwa masyarakat. Tukang provokasi menyebarkan kabar-kabar bohong, di zaman perang dahulu dinamai radio dengkul. Orang-orang yang hendak dirugikan dengan menyebarkan berita itu kadang-kadang tidak diberi kesempatan berpikir, sehingga dia sendiri pun kadang-kadang jadi ragu akan kebenaran pendiriannya. Orang-orang yang lemah jiwa, yang hidupnya tidak mempunyai pegangan, mudah terjebak kepada provokasi yang demikian. Tetapi orang-orang yang masih sadar, karena teguh persandarannya kepada Tuhan, hanya sebentar dapat dibingungkan oleh berita itu. Di sini nampaklah kebesaran pribadi Aisyah. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Demi seketika ayat turun membersihkannya dari tuduhan yang nista itu. Karena tabiat ingin tahu pada manusia, ingin pula mengemukakan berita ganjil, sehingga menjadi rahasia umum. Disangka perkara mudah, padahal perkara besar. Ayat ini bisa dimaknai peringatan kepada siapapun bahwa berita dari mulut ke mulut yang kerap dianggap hal sepele memiliki timbangan besar di hadapan Allah. Tentu, hanya orang-orang beriman yang mempercayai kebenaran ayat ini. Dan, jika sadar akan bahayanya informasi dari mulut ke mulut, mestinya seseorang selalu waspada dan menerapkan tabayun, meneliti dulu sebelum menerima, agar tidak termakan hoaks. 3. Surat Al-Isra, ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ayat ini termasuk sendi budi pekerti muslim yang hendak menegakkan pribadinya. Qatadah menafsirkannya demikian, jangan engkau katakan aku lihat, padahal engkau tak melihatnya, aku dengar, padahal tak pernah engkau dengar, saya tahu, padahal engkau tak tahu. Di awal ayat ini, kata-kata takfu ialah dari mengikuti jejak.
Di ujung ayat ditegaskan, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, tiap-tiap satu daripadanya itu akan ditanya. Dia diberi hati, atau akal, atau pikiran untuk menimbang buruk dan baik. Sedang pendengaran dan penglihatan adalah penghubung di antara diri, atau di antara hati sanubari kita dengan segala sesuatu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan mudarat dan manfaatnya, atau buruk dan baiknya. Hal ini bisa dimaknai larangan bagi siapapun, supaya tidak serta-merta sharing informasi tanpa tahu kebenaran informasi tersebut. Atau bisa juga dimaknai, agar tidak sharing sebuah berita hanya karena membaca judulnya saja tanpa tuntas membaca isi. Dalam ajaran Islam, Allah melalui nabinya telah menyampaikan tentang syariat-syariat Islam dalam mengatasi berbagai masalah hidup. Allah telah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, di mana di dalam Al-Quran banyak sekali pedoman hidup agar umatnya tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Rasulullah melalui hadisnya telah mengajarkan kepada umat bagaimana cara untuk menjalankan kehidupan dengan berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hoaks atau berita bohong merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Hoaks dalam ajaran Islam berakar dari peristiwa yang pernah terjadi pada periode klasik Islam yang menimpa para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama pada Aisyah, istri Rasulullah. Pelakunya diancam dengan siksa yang sangat pedih di akhirat. Peristiwa ini dikenal dengan hadis Al-Ifk. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya saat itu, Aisyah turut ikut dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau dalam perang Muraisi dengan Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah. Dalam perjalanan menuju Madinah kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba Aisyah menyadari kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat atas perintah Rasulullah dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah kembali dari mencari kalungnya, dan mengetahui rombongan sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan berharap bahwa rombongannya kembali menjemputnya. Pada saat itu, kebetulan lewat seorang sahabat Nabi, yaitu Safwan ibnu Muattal, dan melihat seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," istri Rasul. Aisyah terbangun, lalu Safwan mempersilahkan Aisyah untuk mengendarai untanya. Safwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Setelah sampai di Madinah, orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pandangan masing-masing. Dari sini, mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik memanfaatkannya dan membesar-besarkannya, maka fitnahan atas Aisyah pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Sebulan penuh, Aisyah dan Rasulullah merasakan kepedihan akibat ulah orang-orang munafik ini. Sampai akhirnya, Allah menurunkan 10 ayat Al-Quran perihal berita dusta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 11-20. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu berita bohong. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu.
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah pernah berkata untuk menjauhi orang-orang pendusta agar tidak terseret ke dalam kesesatan. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran at-Tujibi, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Syurai bahwa dia mendengar Syarahil bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepadaku Muslim bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang mana kalian tidak pernah mendengarnya, dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka kalian jauhilah mereka, mereka tidak bisa menyesatkan kalian dan tidak bisa memfitnah kalian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan tentang karakteristik orang yang dusta. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari, telah menceritakan kepada kami bapakku, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hubaib bin Abdurrahman dari Hafsah bin Asyim dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hubaib bin Abdurrahman dari Hafsah bin Asyim, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seperti hadits tersebut. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik seseorang yang dusta atau yang bisa dianggap hoaks adalah seseorang yang selalu menceritakan semua hal yang ia dengar. Orang yang selalu berbicara tentang hal yang ia dengar tanpa berpikir dan bertabayun dahulu adalah ciri dari orang yang suka menyebar hoaks. Dari beberapa uraian hadis serta Al-Quran yang menjelaskan tentang hoaks serta bahaya menyebarkan berita bohong, bahwasanya hoaks adalah suatu hal yang tidak ada dalam ajaran Islam dan sudah seharusnya dijauhi, karena bahaya menyebarkan berita bohong terancam mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat.